Semangat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat pestisida organik serbaguna ya. Jadi biasanya kalau pestisida organik itu tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya ya. Jadi kalau tanaman disemprot dengan pestisida kimia, maka akan mengandung residu kimia di dalamnya, akan masuk ke dalam pori-pori dan nanti bisa termakan ya. Kalau misalkan tanamannya baik itu bunga, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya untuk dimakan manusia, maka kita akan memakan residu racun kimia secara tidak langsung ya. Dan jika misalkan untuk hewan ternak, baik itu kambing atau misalkan seperti belakang ini untuk lebah trigona ya, itu kan menghisap nektar dan resin dari tanaman. Jika disemprot dengan pestisida kimia, maka rentan lebahnya ini menghisap racun kimia juga ya. Lebahnya bisa saja mati, atau kalaupun tidak mati, maka madunya mengandung zat kimia juga. Dan untuk itu, maka yang paling ramah lingkungan, alangkah lebih baiknya jika menggunakan pestisida organik atau pestisida nabati dari alam langsung ya, dari tanaman. Nah, ini contohnya bunga air mata pengantin. Bunganya disukai oleh lebah ya. Tapi ini masih kecil ya, belum berbunga. Masih kecil saja, itu daunnya sudah nampak ada bolong-bolong, kayaknya dengan ulat, dan akan memang semprot dengan pestisida organik yang akan dibuat. Nah, ini nampak masih sangat kecil-kecil ya. Itu bibit bunga air mata pengantin ya. Dan untuk mengantisipasi berbagai hama, akan memang buatkan pestisida organik serbaguna yang juga bisa digunakan sebagai pupuk cair organik sebetulnya ya. Lantas, bagaimana cara buatnya? Akan memang sampaikan sekarang, yaitu membuat pestisida nabati organik untuk yang saat ini, yaitu menggunakan dari daun binahong dan daun pepaya ya. Jadi ada berbagai macam zat kandungan dalam dua daun ini yang bagus untuk digunakan sebagai pestisida organik serbaguna ya. Untuk mengantisipasi berbagai hama, baik yang menyerang dari atas maupun dari dalam tanah ya. Dikumpulkan dari berbagai sumber, diantaranya yaitu bisa untuk mengatasi ulat, kutu, dan hama tanah ya. Bersifat sebagai fungisida, insektisida, bakterisida organik ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita ikuti saja bagaimana langkah pengerjaannya sebagai berikut. Yang paling bagus, daun binahongnya dipanen dadakan ya. Nah, ini akan memang petik dadakan ya langsung. Ini ditanamnya di bawah pagar, jadi binahongnya itu merambat ya. Dan ini sudah sering kali dipanen ya. Nah, daun binahongnya kita panen sebanyak 750 gram ya. Jadi untuk ramuan yang saat ini memang akan membuat 5 liter ya. Untuk ramuan 5 liter itu dibutuhkan daun binahongnya sebanyak 750 gram. Dan setelah daun binahong nanti daun pepaya ya. Nah, ini daun binahongnya sudah 750 gram. Kemudian akan dipetik juga dadakan daun pepaya sebanyak 250 gram ya. Jadi totalnya menjadi 1000 gram atau 1 kilogram ya. Kedua bahan ini selanjutnya boleh dicuci ya kalau nampak tidak bersih. Kalau bersih boleh langsung saja. Dan ini karena habis hujan, tidak usah dicuci dulu, bisa ya. Ini 1005 gram atau katakanlah pas saja 1 kilogram. Nah, kedua bahan tersebut, daun binahong 750 gram dan daun pepaya 250 gram, selanjutnya kita cincang. Boleh dengan pisau atau boleh juga dengan gunting ya. Dan memang ini menggunakan gunting stek ya. Nah, itu digunting semuanya. Tujuan digunting itu supaya nanti pada tahap blender tidak terlalu lama ya. Kalau belum digunting nanti lama pada proses blendernya ya. Nah, kecuali kalau daun binahong itu lunak. Sebetulnya tanpa digunting pun daun binahong itu bisa ya langsung di blender. Karena tinggi kadar air ya dan sangat lunak. Kemudian tambahkan gula sebanyak 100-200 gram dan tambahkan probiotik sebanyak 500 ml ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 5 liter.
Dan selanjutnya tinggal blender saja hingga lumat. Nah, blendernya teman-teman bisa menggunakan blender biasa atau bisa juga dengan hand blender seperti ini ya. Dan langkah berikutnya, tinggal tutup rapat saja dan simpan di suhu ruang selama 3-7 hari. Nah, jika sudah jadi seperti yang tadi kita bikin ya, jadi sudah difermentasikan selama 3 hari, maka tinggal kita saring saja. Nanti air saringannya itu bisa disimpan di suhu ruang dalam waktu lama kalau difermentasikan. Kalau mau yang instan, tanpa proses fermentasi, bisa juga tanpa melibatkan gula dan tanpa melibatkan probiotik, itu baru di blend dan disaring, diambil airnya, itu sudah bisa langsung diaplikasikan. Hanya dalam kondisi seperti itu tidak bisa tahan lama di suhu ruang, paling lama sekali di 2-3 hari ya. Selepas itu maka akan membusuk ya. Nah, dengan melibatkan probiotik dan gula sebagai pati atau energi buat probiotik, maka dengan proses fermentasi itu kita menunggu waktu dulu, jangan langsung digunakan. Minimal sekali di 3 hari baru bisa digunakan ya, disaring dan diaplikasikan cairannya itu. Atau yang paling bagus itu antara 7 hari ya. Nah, kalau sudah diperas airnya, setelah proses fermentasi kemudian diperas, diambil airnya, itu bisa tahan lama disimpan di suhu ruang. Adapun aplikasinya bisa menggunakan 1:5 ya. Dan ini bagusnya bisa juga diaplikasikan sebagai pupuk organik ya, sebagai pupuk cair organik. Kalau digunakan sebagai pestisida organik serbaguna, gunakan dengan porsi penggunaan itu 1:5 ya, ditambahkan air kemudian disemprotkan. Boleh ke daun, ke ranting, batang, dan juga ke sekitar perakaran tanaman. Dan kalau untuk digunakan sebagai pupuk cair organik, ini bisa diaplikasikannya itu 1:10 ya. Jadi cairannya pestisida organik ini 1 bagian dan air sebanyak 10 bagian. Demikianlah teman-teman sekalian, bagaimana cara membuat pestisida organik serbaguna dan bisa juga digunakan sebagai pupuk cair organik. Semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.